Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-96. Soal pertama. Pada tahun 2017, Myanmar melakukan serangan terhadap ribuan orang etnis Rohingya. Pembunuhan serta lebih dari 700.000 orang mengungsi ke negara tetangga. Kondisi krisis kemanusiaan tersebut harus segera ditangani melalui bantuan dan dukungan dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut yaitu A. Membantu etnis Rohingya untuk melakukan serangan balik atas nama kemanusiaan dan aksi solidaritas Muslim. B. Melakukan koordinasi untuk penyelesaian masalah kemanusiaan tersebut melalui dukungan pada forum resmi PBB. C. Memberikan pengaruh terhadap keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice untuk membebaskan etnis Rohingya. D. Tidak memberikan intervensi karena hal tersebut merupakan bagian urusan dalam negeri yang bersangkutan. E. Mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu etnis Rohingya sebelum mengomunikasikannya dengan PBB. Di antara kelima pilihan ini, yang dapat Indonesia lakukan dalam menyelesaikan konflik Rohingya ini adalah yang paling tepat pilihan B, yaitu melakukan koordinasi untuk penyelesaian masalah kemanusiaan tersebut melalui dukungan pada forum resmi PBB. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 2. Di bawah ini merupakan contoh aktualisasi nilai sila pertama Pancasila, yaitu A. Saling mencintai tetangga dalam satu rukun tetangga sesama makhluk Tuhan. B. Selalu menjaga kebinekaan Tunggal Ika dalam wilayahnya. C. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama yang dianutnya. D. Mempercayai semua agama yang ada dan dianut di seluruh dunia. E. Mengutamakan keyakinan dan kebebasan penganut agama mayoritas. Yang ditanyakan adalah contoh aktualisasi nilai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di antara kelima pilihan yang ada, yang paling tepat adalah contoh aktualisasi sila pertama, jawabannya pilihan C, yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Anggota DPR mengadakan kunjungan ke kampus dalam rangka menyerap aspirasi terkait rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR. Dalam konteks pengamalan nilai Pancasila, terutama nilai musyawarah, salah satu bukti yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Adanya partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan. B. Adanya kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat. C. Adanya wahana komunikasi dengan komponen masyarakat. D. Semangat bersama dan mewujudkan suasana dialogis. E. Adanya legitimasi dari masyarakat terhadap anggota legislatif. Yang ditanyakan adalah salah satu bukti yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara. Dari kelima pilihan ini, yang sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah pilihan B, yaitu adanya kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi dalam konteks pengamalan nilai Pancasila, terutama nilai musyawarah, salah satu bukti yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara adalah adanya kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 4. Pada pertemuan PBB yang membahas perang antara Irak dan Amerika yang dimulai sejak tahun 2003, Indonesia memilih untuk menerapkan politik bebas aktif. Indonesia tidak memihak kedua belah pihak yang bertikai tetapi aktif dalam upaya perdamaian dan segala yang berkaitan dengan upaya perdamaian dunia. Meski berkali-kali dipengaruhi oleh masing-masing negara, tetapi Indonesia memilih untuk tidak memihak. Sikap Indonesia menunjukkan bentuk A. Konsistensi terhadap politik bebas aktif yang diterapkan sejak Indonesia terlibat dalam dunia internasional. B. Komitmen negara untuk tidak dapat dipengaruhi oleh negara lain di dunia dalam hal pengambilan keputusan. C. Kejujuran negara dalam menjalankan politik bebas aktif yang diamanahkan oleh pendiri bangsa. D. Upaya menjaga keamanan bangsa dengan tidak terlibat dalam pertikaian antar negara di dunia.
Keberanian untuk menolak permintaan negara-negara di dunia meskipun memperoleh ancaman. Sikap Indonesia yang meskipun berkali-kali dipengaruhi oleh negara-negara lain, tetapi Indonesia tetap memilih untuk tidak memihak, artinya adalah sikap Indonesia ini menunjukkan bentuk komitmen negara untuk tidak dapat dipengaruhi oleh negara lain di dunia dalam hal pengambilan keputusan. Jadi soal nomor 4, meski berkali-kali dipengaruhi oleh masing-masing negara, tetapi Indonesia memilih untuk tidak memihak. Sikap Indonesia menunjukkan bentuk komitmen negara untuk tidak dapat dipengaruhi oleh negara lain di dunia dalam hal pengambilan keputusan. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 5, Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau sering dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Meski demikian, ia dikenal hingga saat ini karena jasanya mendirikan taman siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa adalah A. Berani mengambil keputusan membangun pendidikan bagi pribumi meski di bawah tekanan pemerintah Belanda. B. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan di tanah air bagi masyarakat pribumi. C. Memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. D. Menunjukkan kerja keras dalam upaya membangun pendidikan bagi masyarakat pribumi. Memiliki jiwa kemandirian dalam membangun pendidikan bagi masyarakat pribumi. Yang ditanyakan adalah nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa. Dari kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Jadi, nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa adalah memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan C. Soal nomor 6. Salah satu organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia di era penjajahan Belanda adalah Sarekat Dagang Islam. Organisasi pergerakan ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 yang dipelopori oleh Haji Saman Hudi. Beliau adalah seorang pedagang yang memiliki semangat untuk mampu berdiri dan berjuang. Di bawah ini yang menjadi tujuan berdirinya Sarekat Dagang Islam adalah A. Memerdekakan Indonesia dari segala bentuk penjajahan. B. Memajukan pendidikan. C. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. D. Memajukan pendidikan dan usaha yang dapat menaikkan derajat rakyat. Memajukan teknik dan industri. Yang ditanyakan adalah yang menjadi tujuan berdirinya Sarekat Dagang Islam. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah tujuan dari berdirinya Sarekat Islam adalah untuk memajukan pendidikan dan usaha yang dapat menaikkan derajat rakyat. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 7. Dalam rangka meningkatkan hasil panen para petani, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan pupuk kepada seluruh petani di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya laporan dari pemerintah daerah bahwa hasil panen tahunan menurun akibat pupuk langka. Namun demikian, ternyata perolehan pupuk setiap petani tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata setelah diselidiki ada oknum dari pemerintah daerah yang bermain terhadap bantuan tersebut. Ia menjual sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan ke petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sikap oknum dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan A. Pemenuhan hak warga negara dari negara. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan. C. Upaya mewujudkan kekuatan ekonomi nasional. D. Pemenuhan nilai keadilan sosial bagi rakyat. Janji dan sumpah abdi negara dalam melayani masyarakat. Yang ditanyakan berdasarkan soal nomor 7, sikap oknum dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan jawaban soal nomor 7 adalah bertentangan dengan pemenuhan nilai keadilan sosial bagi rakyat, yaitu jawabannya pilihan D. Soal nomor 8. Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat
di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Ada beberapa faktor yang merupakan faktor pendukung terbentuknya nasionalisme. Berikut yang merupakan unsur terbentuknya nasionalisme adalah A. Persamaan suku, persamaan nasib, dan persamaan pakaian adat. B. Persamaan tabiat, persamaan perasaan, dan persamaan keinginan untuk merdeka. C. Persamaan sejarah, persamaan nasib, dan persamaan keinginan untuk melawan penjajah di seluruh dunia. D. Persamaan perangai, persamaan sejarah, dan persamaan cita-cita. E. Persamaan lingkungan, persamaan logika, dan persamaan sejarah, yang merupakan unsur terbentuknya nasionalisme. Di antara kelima pilihan, yang paling tepat adalah adanya unsur terbentuknya nasionalisme, yaitu pilihan D, adanya persamaan perangai, persamaan sejarah, dan persamaan cita-cita. Jadi soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 9 merupakan contoh soal bahasa Indonesia. Cermati paragraf berikut. 1. Pembangunan stasiun Mass Rapid Transit atau MRT di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan tetap dilaksanakan meskipun terminal itu batal ditutup Senin 6/1 malam. 2. Disinyalir sejumlah pihak memprotes rencana penutupan itu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan ia bersama jajarannya akan memastikan proyek sistem transformasi massal tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana. 4. Kalau kita nggak punya keberanian memutuskan eksekusi, nggak akan jalan. Nggak rampung-rampung, tegas gubernur yang akrab disapa Jokowi itu di Balai Kota kemarin. 5. Menurutnya, penolakan atas penutupan terminal yang terjadi beberapa tahun terakhir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sumber Media Indonesia Rabu 8 Januari 2014. Kalimat berupa fakta terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta yang ada pada paragraf pada soal nomor 9. Di antara kelima kalimat yang ada yang merupakan fakta adalah kalimat nomor 1, yaitu pembangunan stasiun Mass Rapid Transit atau MRT di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan tetap dilaksanakan meskipun terminal itu batal ditutup Senin malam. Karena ini merupakan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan opini atau pendapat. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 10 juga bahasa Indonesia tentang kesimpulan. Cermati dua paragraf berikut. Pada dasarnya, konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi individu belajar memperhatikan dan membantu individu lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konseling teman sebaya mencakup hubungan membantu yang akan dilakukan secara individual, one-to-one helping relationship, kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong. Konseling sebaya merupakan suatu bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan sistematis. Konseling sebaya memungkinkan individu untuk memiliki keterampilan guna mengimplementasikan pengamalan kemandirian dan kemampuan mengontrol diri yang sangat bermakna baginya. Secara khusus, konseling teman sebaya tidak memfokuskan kepada evaluasi isi, namun lebih memfokuskan pada proses berpikir, proses-proses perasaan, dan proses-proses pengambilan keputusan. Dengan cara yang demikian, konseling sebaya memberikan kontribusi pada kuatnya pengalaman yang dimiliki yang dibutuhkan oleh para remaja, yaitu respect. Kesimpulan dua paragraf tersebut adalah sebagai berikut. A. Konseling teman sebaya merupakan cara individu untuk menumbuhkan rasa respect melalui proses tertentu. B. Kegiatan konseling teman sebaya terdiri atas kegiatan interpersonal dalam membentuk kemampuan kontrol diri. C. Proses memperhatikan dan membantu individu lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Semua aktivitas teman sebaya bertujuan membangun hubungan dengan manusia lain untuk saling membantu. E. Pengalaman berharga yang dimiliki oleh teman-teman sebayanya akan menjadi bahan konseling teman sebaya. Yang paling tepat
di antara kelima pilihan ini yang merupakan kesimpulan dua paragraf yang ada pada soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan A, yaitu konseling teman sebaya merupakan cara individu untuk menumbuhkan rasa respek melalui proses tertentu. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.